Hai, sekarang kita lagi ada di Pai Supok dan ini airnya tuh jernih banget dan tanpa diedit. Banggai luar biasa. Di tengah banyaknya kepulauan di Indonesia, terhampar surga kecil yang masih jarang tersentuh oleh langkah manusia. Kami menemukan sebuah danau biru bercahaya dengan airnya yang jernih seperti cermin. Rasanya seperti memasuki dunia lain dengan barisan rerumputan dan pohon di bawah laut. Kisah penjelajahan ini menjadi lebih istimewa ketika kami bertemu dengan rombongan lumba-lumba yang sedang bermigrasi. Yang ternyata bukan lumba-lumba biasa, melainkan ini adalah paus yang masih cukup langka katanya. Ini adalah momen yang sangat mengharukan bagi kami, karena bisa menyaksikan secara langsung fenomena seperti ini. Mereka seakan menjadi penjaga rahasia dari keindahan alam di pulau ini. Dan inilah kisah Jajago dalam penjelajahan di Banggai Kepulauan, kerajaan Atlantis tersembunyi di Sulawesi. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami melakukan penjelajahan menggunakan kapal Tilong Kabila untuk menyeberang dari Dermaga Bitung menuju ke Luwuk di Sulawesi Tengah. Luwuk merupakan sebuah kota yang sangat indah karena tempat ini dikelilingi oleh laut yang biru dan jernih. Kami juga disambut dengan berbagai wisata alam yang begitu luar biasa. Mulai dari barisan bukit dengan hamparan rerumputan hijau layaknya dunia Teletubbies, hingga air terjun Piala yang begitu viral di sosial media karena bentuknya yang mengagumkan. Masih banyak keindahan lagi yang menunggu untuk dijelajahi. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi ya, ini adalah hari yang ceria. Sekarang ini adalah sesi, ikannya banyak besar-besar. Kau nih. Bukan, ikannya besar-besar. Oke, aku ngomong dari mana tadi? Oh ya, aku ngomong. Hari ini adalah sesi, kita akan menuju ke destinasi yang paling viral ya. Sebelum kita ngomong panjang lebar, kau lihat tuh pemandangan di belakang. Pemandangannya kok syadu benar. Ini macam ikan bergambar enggak, Boy? Tuh. Ini kayak di film-film Jajago gitu loh. Oh, keren. Kita lagi mau menuju ke Pai Supok ya. Jadi kita nggak cuma kasih kamu lihat keindahannya aja, tapi kita mau spill cara menuju ke sana ya. Sekarang kita lagi berada di dermaga namanya Teluk Lalong ya. Kita lagi menunggu kapal. Jadi cara menuju Pai Supok itu ada dua ya. Satu, kamu bisa pakai kapal rakyat ya. Harganya murah 50.000. Tapi sampainya itu sekitar 5 sampai 6 jam. Betul, dan kamu harus nginap 1 malam di daerah Banggai Kepulauan. Jadi untuk ke Pai Supoknya itu ya nginap 1 malam dulu, besoknya baru jalan. Kalau opsi kedua adalah pakai speedboat. Lebih mahal memang ya. Jadi speedboat itu bisa charter atau open trip. Charter itu kisaran 3,5 hingga 5 juta rupiah tergantung besaran kapalnya. Kalau open trip kisaran 500.000, tapi masalahnya adalah tidak semua orang tuh ngikut di jadwalmu. Iya. Jadi harus pas ada orangnya masuk penuh baru bisa ke sana. Nah, kita hampir pakai cara yang kedua-duanya ya, tapi untungnya kita ada open trip sekarang. Ada orang mau berangkat juga, jadi kita nebeng bareng dengan harga 500.000 per orang. Sudah sampai ke daerah Pai Supoknya 3 spot, Pai Supok, Pai Subatango, dan Pantai Poganda. Perginya pagi-pagi, sore udah pulang. Karena jarak 6 jam jadi 1 jam, jadi lebih efisien. Itu tergantung kau ya. Kalau kau buru-buru, pakailah yang sistemnya kayak charter, private, open trip, monggo. Tapi speedboat itu jawaban yang paling efisien ya sayangnya. Benar. Karena itu spot yang paling wajib dikunjungi kalau di Banggai. Jadi kalau orang ngomong tentang Luwuk Banggai, pasti ngomongnya Pai Supok. dari yang lain lagi, gitu loh. Dan tentunya trip kali ini tidak sendiri ya. Kita bersama dengan Bada Boy lokal yang sudah Anda lihat dari video-video sebelumnya. Ada Kocong di sini. Ya. Beliau warga lokal 4 tahun di Luwuk. Belum pernah ke Pai Supok. Ya.
Semua trip beliau itu tidak ada trip pertama. Ke air terjun ini pertama Kojon. Ke pasar pun pertama kali. Betul. Jadi Anda ini lu ngapain Pak sebenarnya? Kita bekerja, Pak. Oh bekerja. Iya. Ya, ya. Betul sih. Kalau dia sibuk jalan kan nggak ada waktu buat kerja, betul kasih mending kerja Pak. Iya. Ya kan tunggu Dia jago datang. Dia jago datang. Iya, iya. Betul. Bagus. Luar biasa. Warga Luwuk tidak pernah ke Pai Supok. Mungkin banyak ya. Ada pada boy Luwuk ya. Tolong kasih komentar. Tapi benar sih, aku pas postingan di sosial media di IG, banyak komen. Aku aja orang Luwuk belum pernah ke Pai Supok katanya. Banyak berarti. Lautnya gila, tenang banget. Kayak danau, aku suka banget lautnya. Keren. Dan sekarang saatnya kita naik ke atas kapal. Karena peserta open trip lain juga sudah berkumpul. Oke, ini adalah kapal yang bisa muat berapa orang ini? 14? 10? Nggak bisa. 10 lah ya. Terlalu padat. 10 orang. Jadi dia ada yang speedboat lebih kecil, ada yang sampai 14 orang. Inilah. Kami cukup beruntung karena cuaca hari ini begitu cerah dengan kondisi laut yang tenang. Karena beberapa hari terakhir, daerah Luwuk ini sering dihantam hujan terus-menerus, sehingga membuat beberapa spot wisata di sini airnya menjadi keruh. Dan kita sudah sampai ya di Banggai Kepulauan. Dan ini jam, tadi kita bergerak di jam 6.30, sekarang di jam 7.45. Lumayan ya, 1 jaman gitu ya sampai. Oh, banyak ikan. Ya, dan di luar dugaan ya, ini spotnya luar biasa. Tidak kalah dengan Selayar, tidak kalah dengan Pulau Sangihe. Dan ini ikannya banyak. Iya. Walaupun karangnya udah banyak rusak ya, karena kan ini jalur kapal lalu lalang. Tapi ikannya masih oke. Dan si syadu banget, entah gak tahu cuacanya bagus atau gimana, tapi ini keren sekali sih ya, Beb. Iya. Ini cuaca terbaik untuk menikmati pulau. Kita makin mendekati pulaunya, airnya makin gila, menyala warnanya, macam LED. Bagus loh, karena bawahnya itu pasir kan, jadi itu pasir putih, jadi tetap jernihnya bagus banget. Menyala abangku. Oke, dan selamat datang di Desa Luk Panenteng. Panenteng. Di sini pemandangannya sungguh tidak nyata. Macam diedit gitu warnanya nih, bener. Kayak diedit warnanya. Jadi kalau kalian ke sini, kalian jangan bilang, wah ini warna diedit, ada, ini warna asli, woi. Boleh, Banggai Kepulauan nih. Halo nenek, aduh syadunya kau nek. Kukira kita bakal jalan kaki cukup jauh. Karena kenapa? Kalau kalian menggunakan kapal rakyat, bakal tuh sampai ke dermaga namanya dermaga Leme-Leme. Jarak Leme-Leme ke sini kurang lebih 1 hingga 2 jam perjalanan naik mobil. Dan kalau pakai speedboat kayak gini, memang sedikit pricey mungkin kelihatannya, tapi efisien karena kita langsung sampai ke lokasi Danau Pai Supoknya. Bener. Jalan kaki tak sampai 3 menit. Kalau leme-leme kan masih motor 15 Iya. sampai 20 menit. Dan kamu harus kira 1 malam. Jadi moralnya adalah memang nampak lebih murah ya, 50.000 versus 500.000. Tapi kamu harus buang uang untuk penginapan, sewa mobil lagi, belum lagi makan. Ini efisien sekali. Belum sampai spotnya, boy. Sudah biru dia. Yuk, nanti ngos-ngosan. Kita sudah berjalan menuju lokasi Pai Supok. Dan seperti diedit, Ada yang mau komen. birunya menyala. Anjay. Birunya menyala. Ini kayak editan. Oh, jadi kalau udah banyak orang ke sini, sinyalnya hilang. Kebanyakan sih begitu. Oh, gitu. Lalot. Udah dari dulu gitu? Udah berapa lama sih ini apa Pai Supok nih punya sinyal 4G? Oh, cuma kalau kita data ramai hilang sinyal nanti. Oh, gitu. Nggak beramai-ramai John. berarti ya. Kasih. Dan kita telah sampai di tempat paling fenomenal di Banggai, yaitu adalah Pai Supok, tempat di mana kalau kita datang di Banggai semua teriak, "Bang, jangan lupa ke Pai Supok, Bang." Dan inilah dia. Sedikit di luar dugaan ya, ini birunya menyala. No edit, no filter, memang kayak gini. Aku kadang bingung kok dia bisa seterang ini. Dia punya laut ya sayangnya. Ini laut, ini air tawar kan? Ini tanah lo. Wuh. Banggai itu ada 3 ya. Jadi ada Banggainya, ada Banggai Kepulauan, ada Banggai Laut. Mereka sebut itu sebagai Banggai bersaudara. Nah, ini daerahnya Banggai Kepulauan. Kita mau sewa kapal ke tengah dulu biar fotonya tuh estetik dan epic. Ini sewa kapalnya itu 10 menit itu 30.000. 15 menit 30.000 ya Om ya. 30.000. Gantian ya guys.
Itu masih ada satu kapal itu kan? Kita ngedrone di tengah. Aduh. Om. Riana Badayung. Aku mau ke tengah sini dong. Kayak nggak nyata, Beb, pemandangannya, Beb. Memang. Danau Paisupok merupakan salah satu danau terjernih di Indonesia dengan alam yang masih terjaga keasriannya. Terus, waktu terbaik untuk kesini adalah ketika matahari bersinar cerah, karena hanya di momen inilah danaunya terlihat biru menyala. Uniknya adalah, Danau Paisupok itu berasal dari dua suku kata, yaitu Paisu yang berarti air dan Pok yang berarti hitam, atau biasa disebut Danau Air Hitam. Karena warna hitamnya ini dikarenakan adanya tumbuhan lamun alias ilalang dan sisa-sisa batang pohon yang berumur ratusan tahun di dalam danau, sehingga memantulkan warna hitam pada bagian dasar danau. Ya, walaupun menurut kami sih warna lebih biru ya daripada hitam ya. Oke, dan sekarang kita akan tes untuk melihat underwater yang ada di Paisupok. Ini sewa harganya 20.000. Gas. Ini airnya dingin macam air gunung, bukan kaleng-kaleng. Pemandangan underwaternya juga nggak kalah cakep. Karena banyak ilalang alias lamun dan potongan kayu dari pohon yang tumbang, membuat pemandangannya tuh kayak aquascape raksasa gitu loh. Walaupun aku sendiri nggak berani nyelam lama-lama di sini. Soalnya agak gelik-gelik gimana gitu pas berenang dikelilingi rumputan gitu. Kira-kira kalau kalian disuruh nyelam sendiri di sini bakal berani nggak? Minum lah, boy. Dingin kan? Dingin. Ini airnya tidak sejuk. Ini sudah kategori dingin. Dingin yang buat kau menggigil. Lalu sedikit gak dugaan ya, karena ternyata kukira ini kan karang batu kayak air terjun kan. Dia tuh lebih mirip air laut, kayak karang-karang yang laut gitu. Dan terakhir adalah aku baru tahu rupanya tuh ada kayak capung itu kawin di dalam air. Capung di dalam air. Gimana caranya? Nggak tahu, dia tuh bisa nyelam. Aku baru tahu. Jatuh, hati-hati. Baru aku bilang. Ya, kau bisa bayangkan kayak gitu tuh. Ngopi boy. Ngopi itu Milo hangat ah. Nyamannya Milo. Setelah puas bermain di Danau Paisupok, kami pun kembali ke speedboat dan bergerak untuk menuju ke destinasi berikutnya yang juga masih ada di Banggai Kepulauan ini. Dan setelah puas main di Danau Paisupok dan sekarang kita ke Pantai Poganda. Dan selamat datang di Pantai Poganda dengan jarak hanya sekitar 10 hingga 15 menit dengan naik speedboat ini. Dan ini adalah sebuah pantai dengan pasir putih dan lautnya jernih sekali. Ini beneran jernih nih. Jernih banget. Nice. Dan ternyata di pantai ini juga ada cottage sekarang ya. Dan ini juga banyak orang baru tahu rupanya sudah ada kayak penginapan begitu. Ada 3 buah bangunan yang bisa dipakai. Tujuan kita ke sini adalah untuk nyantai plus makan siang. Jadi biasa kalau kau main paket open trip, dia tuh sudah include ya sayang ya? Iya. Sudah include dengan makan siangnya juga. Ya, mau snorkeling juga bisa katanya. Cuma aku belum cek sih. Kita kelaparan soalnya ini sudah sekitar jam 2 siang. Ya sini sayang. Pantainya mantap. Nah, kasih masuk. Halo. Bada boy. Oke, ini menu makan siangnya kita punya kangkung. Aku tak tahu ini apaan. Oh, ini tempe, tahu. Mantap. Ini ikan lolosi. Lolosi masak woku. Itu bobara bukan? Ikan batu. Ngambilnya Malaya ekor kuning. Di mana? Buka kan? Sekarang harusnya kan musim kering. Tapi siang begini halaman.
Pantai Poganda merupakan tipikal pantai cantik dengan pasir putih, laut yang biru jernih, dan kombinasi bangunan-bangunan kayu yang bikin nuansa tropikalnya makin berasa. Makanya nggak heran kalau tempat ini sering dijadikan lokasi untuk foto prewedding. Apalagi lokasi pantai ini cukup terawat ya dan bersih dari sampah. Mumpung lagi di sini, kami penasaran untuk berkeliling melihat kehidupan desa di sekitar. Tempat ini masih termasuk di area desa Luk Panenteng, sama seperti di Danau Paisupok tadi. Kondisi jalannya ya cukup apa adanya ya. Namun, ketika memasuki jalan utama antar desa, sudah mulai bagus dan beraspal. Motoran di sini tuh asik, soalnya kita bisa lihat kehidupan sehari-hari warga yang ada di sini. Walaupun memang kondisi rumah cukup sepi, karena kabarnya mayoritas penduduk di sini itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Jadi, mungkin warganya sekarang masih di laut ataupun di dalam kebun. Yang paling kami suka ya ketika berkeliling desa seperti ini adalah merasakan langsung keramahan dan senyum dari warga lokal. Ini adalah suatu hal yang sudah sangat langka ditemukan di kota-kota besar. Berada di tempat seperti ini memberikan kesenangan tersendiri buat kami. Penduduk yang ada di sini tuh diberkahi dengan keindahan alam yang luar biasa. Dari lahir, mereka sudah terbiasa melihat laut sebiru dan sejernih ini. Mungkin ya, mereka bakal kaget kalau melihat laut yang ada di ibu kota, yang udah mulai kotor dan tercemar. Kita ketemu ada kota gitu dengan bendungan batu di laut. Kita Ada mau lihat apakah dulu. itu? Ya, jalanan di pulau ini tuh memang pesisir semua, lalu ke pantainya gitu ya. Dan memang view-nya bukan kaleng-kaleng. Kau bilang ini Maldives, aku percaya. Macam di Maafushi begitu dulu ya. Oh, nggak ada, cuma bendungan doang nih. Kenapa di bawah bendungan ini? Ikannya banyak di bawah. Iya, ikan teri. Tuh, dia tuh kayak ada kotak gini. Di tengah-tengah, di Tapi pesisir, nggak ada pesisir ikan. pantai. Karena rumah lain nggak ada lubang, nggak ada kotak gini. Cuma dia tuh ada itu, ikan tompel. Tahu kita buat pancing. Ikannya banyak juga sini ya. Ikan biru. Banyak Ada warna biru. Ikan karang banyak ya. Iya, warna biru, Jan. Tuh ikannya banyak. Itu ikan apa, berenang? Tapi dia tetap keluar dan masuk kok. Iya, memang ini kayak hanya untuk kayak hanggar itu loh, untuk taruh kapal biar nggak kena hantam ombak kayaknya nih. Ini kotak yang lucu sih. Ada yang tahu guys apa fungsinya barang ini, Boy? Ketika kami sudah bersiap untuk pulang, tiba-tiba kami dikagetkan dengan pemandangan aneh di tengah laut. Seperti ada bayangan kecil yang menari-nari di atas permukaan laut. Karena penasaran, kami langsung terbangkan drone. Kita ketemu lumba-lumba. Ini pertama kali aku lihat lumba-lumba sebanyak ini. Ini banyak, ada 3 ekor. Dan ternyata kami bertemu dengan fenomena langka. Itu migrasi dari rombongan pilot whale namanya, alias paus pilot. Dari kejauhan, kami kira ini adalah rombongan lumba-lumba. Tapi habis dicek lebih lanjut, ternyata ini adalah masih keluarga dari paus. Dan pemandangan ini benar-benar mengagumkan. Ini kita lagi rekam pakai drone dengan jarak cuma 600 meter dari pantai, kau bayangkan nggak? Dan dia nggak takut sama drone aku, paling dekat banget loh. Dan dengan ini berakhir sudah episode kita untuk kali ini ya. Banggai Kepulauan adalah sebuah tempat yang wajib dikunjungi. Kita akan lanjut menuju kembali ke Kota Luwuk dengan jarak sekitar 1 jam perjalanan. Dan semoga dalam perjalanan pulang kita bertemu dengan lumba-lumba. So thank you buat nonton dari awal sampai sekarang. Dan ingat kalau mau cek update terbaru Jajago, selalu pantaunya di Instagram. Karena YouTube kita lama sekali uploadnya ya. Karena di IG itu Riana selalu update setiap harinya. So, seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! Seru, Bebek? Seru, John. Gila. Kadang-kadang tinggi. Masih nonton ya? Kita
kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur Membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago dan punya hak untuk akses pada video-video khusus. Contohnya seperti Behind the scene, keseharian kita. dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, boy. Dan kita juga mau ngucapin Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. ya, dan seperti biasa, tunggu kami di kota kalian ya. Dadah!